Hai teman-teman, selamat datang di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, sesaat kita akan melihat judul film, sutradara, dan para pemerannya. Film berkisah tentang perperangan di masa depan antara manusia melawan alien hingga menyebabkan kehancuran bumi. Dan alien yang telah menguasai bumi membuat drone canggih membunuh manusia yang tersisa dan menjadikan satu pasang manusia yang telah dihapus ingatannya sebagai teknisi drone milik alien. Akankah manusia selamat dari serangan-serangan drone alien? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan bersama-sama alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan konten yang lainnya. Di awal film, seorang pria bernama Jack berada di keramaian dan memandang seorang wanita yang tidak asing baginya. Tapi dia bahkan tidak mengingat sama sekali siapa wanita tersebut. Dan Jack terbangun dari tidurnya, rupanya itu hanyalah mimpi. Namun anehnya, mimpi itu terjadi secara berulang-ulang. Kisahnya terjadi di tahun 2077, spesies asing yaitu alien yang disebut Scavenger berencana menyerang bumi untuk mengambil sumber daya di bumi. Pertama, mereka menghancurkan bulan yang menyebabkan serangkaian tsunami dan gempa bumi. Saat manusia pulih dari bencana alam tersebut, alien kembali menyerang manusia dan terjadi peperangan di antara dua spesies. Manusia akhirnya memenangkan perang dengan menggunakan senjata nuklir. Tapi dampak dari senjata nuklir, bumi tidak lagi layak untuk dihuni. Untuk bertahan hidup, manusia mengungsi ke salah satu bulan Saturnus yang disebut Titan. Evakuasi ini dikelola oleh pejabat yang mendiami pesawat luar angkasa besar yang mengorbit mengelilingi bumi yang disebut TED. TED juga telah menyiapkan pembangkit listrik tenaga air di bumi. Ini digunakan untuk menghasilkan air laut dan mengubahnya menjadi energi fusi bagi manusia di Titan. Dua orang terakhir yang tersisa di bumi adalah pasangan. Sang suami bernama Jack Harper dan istrinya bernama Victoria. Mereka tinggal di sebuah menara yang tinggal di atas awan karena daratan bumi tidak lagi layak untuk dihuni. Mereka berdua bekerja untuk TED dan mengelola pembangkit listrik tenaga air. Jack berperan sebagai Tech 49. Dia adalah teknisi bagi drone-drone milik TED, sebuah perangkat yang dirancang untuk mendeteksi dan menghentikan manusia pemberontak yang tersisa di bumi. Dan film pun baru dimulai. Jack dan Victoria melanjutkan rutinitas mereka setiap paginya. Jack pergi untuk pemeriksaan rutin terhadap drone-drone yang mengawasi bumi. Dia melihat bahwa dua di antaranya telah dirusak oleh para manusia dalam semalam. Sementara itu, Victoria menghubungi atasannya bernama Sally yang berada di TED. Dia melaporkan semua masalah yang terjadi di bumi kepada Sally. Sementara itu, Jack telah mendekati drone yang telah rusak dan mendarat untuk memperbaikinya. Victoria membantu keselamatan Jack dengan memantau dari jarak jauh. Jack berhasil memperbaiki drone tersebut meskipun ia kekurangan peralatan yang tersedia. Drone kemudian berfungsi kembali dan setelah drone memindai Jack dan mengetahui bahwa dia bukanlah ancaman, drone terbang menjauh. Jack kemudian mencari drone yang kedua, tetapi Victoria mengatakan kepadanya bahwa mereka telah kehilangan suar dan tanpa suar tersebut mereka kesulitan menemukan keberadaan drone itu. Tetapi Jack yang ambisius naik ke sepeda motornya untuk mencari drone itu. Dia melewati daratan yang dulunya adalah lautan dan mencapai lubang pembuangan. Jack menemukan drone kedua di dalam lubang besar, tetapi Victoria memintanya untuk tidak pergi karena terlalu berbahaya. Namun Jack mengabaikannya, dia malah mengikatkan tali ke sepeda motornya dan menuruni lubang. Melihat hal tersebut, Vic meminta bantuan ke Ted untuk mengirim bantuan ke lokasi keberadaan Jack. Ketika Jack mencapai dasar lubang itu, dia melihat sisa-sisa dari sebuah bangunan tua. Dia segera menyadari bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh manusia pemberontak. Mereka menyeret kakinya, tetapi Jack menggunakan senjatanya dan melawan balik. Dia hampir terbunuh, tetapi drone bantuan tiba pada waktu yang tepat dan menembak ke segala arah dan menyelamatkan Jack. Kemudian Jack kembali dengan membawa rumput liar berbunga dan memberikannya kepada Vic sebagai hadiah. Tapi Vic kecewa kepada Jack yang membahayakan nyawanya sendiri. Dia malah membuangnya dan mengatakan bahwa rumput itu mungkin mengandung racun. Saat makan malam, Jack mengungkapkan bahwa manusia pemberontak mencoba menangkapnya, tapi dia malah bingung mengapa mereka tidak mau membunuhnya. Vic tidak menanggapi Jack, dia malah mengajaknya ke kolam renang.
Mereka pun berenang bersama sebelum melanjutkan ke pemanasan berikutnya. Keesokan paginya, mereka terbangun karena suara ledakan yang keras. Jack dengan cepat naik pesawat dan menuju ke area tempat ledakan itu terjadi. Kemudian Sally menelpon Victoria dan mengatakan kepadanya bahwa salah satu dari rig hidro mengalami kehancuran dan telah dihancurkan secara permanen. Dalam perjalanannya ke tempat kejadian, Jack menerima sinyal radio aneh dari sumber yang tidak diketahui. Itu membuatnya penasaran, jadi dia menuju ke sumber sinyal tersebut. Dia tiba di sisa-sisa gedung Empire State yang sering dikunjunginya dalam mimpinya. Jack memotong kabel di gedung tersebut, membuat sinyal di tempat itu hilang. Kemudian dia melakukan pemeriksaan di daerah itu dan melintasi perbatasan. Dia masuk ke zona radiasi di mana mereka tidak diizinkan pergi sejauh itu. Sebelum kembali ke rumah, Jack pergi ke sebuah rumah di tengah hutan yang tersembunyi. Rumah itu adalah rumah rahasia baginya. Dia datang ke tempat itu setiap kali dia merasa sedih dan menjadikan rumah sendiri. Jack akhirnya tertidur dan memimpikan seorang gadis tak dikenal di Empire State yang sebelumnya didatanginya. Beberapa saat kemudian dia bangun dan melihat semacam pesawat jatuh dari langit. Jack bergegas melihat benda yang jatuh. Pada saat yang sama, Vic menghubunginya untuk memberitahukan lokasi pesawat tersebut. Victoria juga menghubungi Sally dan dia malah menyuruh mereka mengabaikan pesawat tersebut. Victoria mengikuti perintah Sally dan meminta Jack untuk pulang. Tapi Jack terlanjur tiba di lokasi. Dia mengabaikan permintaan Vic dan mendarat di lokasi kecelakaan. Di sana, dia menemukan beberapa kapsul hibernasi. Jack bingung dan terkejut melihat sebuah kapsul hibernasi yang di dalamnya berisi seorang wanita, dan wanita itu sering dimimpikannya. Sebelum dia bisa merenungkan apa yang sedang terjadi, sebuah drone tiba di sana dan mulai menembaki kapsul hibernasi, memindai mereka sebagai manusia pemberontak. Drone menghancurkan setiap kapsul hibernasi, tetapi Jack menghentikan drone sebelum wanita di dalam kapsul terbunuh. Saat Jack memindahkan kapsul si wanita ke pesawatnya untuk dibawa pulang, beberapa manusia pemberontak terlihat mengawasinya. Kembali ke menara, Vic terkejut melihat Jack membawa sebuah kapsul hibernasi. Mereka dengan segera membuka kapsul, dan wanita dalam kapsul terbangun dan muntah. Tapi dia sempat memanggil nama Jack sebelum pingsan. Beberapa waktu kemudian, si wanita sadar dan memperkenalkan dirinya sebagai Julia. Selain itu, dia tidak memberitahu mereka apapun tentang misinya atau krunya. Saat ketiganya makan, Jack memberitahu Julia tentang perang yang menyebabkan manusia mengevakuasi bumi. Dia mengatakan bahwa Julia pasti ada di dalam kapsul hibernasi selama lebih dari 60 tahun. Tetapi gadis itu hanya menertawakannya. Vic menggenggam erat tangan Jack, mengisyaratkan sesuatu, dan Julia pergi meninggalkan mereka berdua. Malam harinya, Vic memberitahu Jack bahwa dia ingin Julia pergi. Dia ingin melaporkan keberadaan Julia ke Mission Control di Ted agar Julia dibawa ke Titan. Namun Jack membalas dengan mengatakan bahwa drone yang dikirim oleh kontrol misi dari Ted mencoba membunuhnya, sehingga meminta bantuan mereka adalah percuma. Saat mereka berbicara, seseorang dari bawah menara mengawasi mereka. Kemudian Julia memandang ke arah cakrawala melalui jendela. Dia meminta Jack untuk membawanya ke pesawat untuk mengambil perekam penerbangan. Dia merasa seperti sedang bermimpi dan harus tahu apa yang terjadi pada krunya sebelum kecelakaan itu terjadi. Jack ragu untuk pergi dan menyatakan bahwa para manusia pemberontak sedang keluar pada malam itu dan akan bahaya bagi mereka. Tetapi Julie bersikeras, akhirnya mereka terbang ke lokasi kecelakaan. Ketika Vic terbangun, tidak melihat keberadaan Jack dan Julie. Tapi dia sempat menghubungi Jack dan mengetahui mereka pergi bersama menuju ke lokasi kecelakaan Julie. Tapi sepertinya Vic gelisah karena suaminya semakin dekat dengan wanita lain. Jack dan Julie tiba di lokasi dan mendapatkan perekam. Namun sebelum bisa kembali, mereka diserang dan Jack dipukul hingga pingsan oleh manusia pemberontak. Tapi pesawat Jack secara autopilot kembali terbang ke menara. Adapun Victoria melihat dari kamera, dia sangat ketakutan hal buruk yang menimpa Jack. Keesokan paginya, Victoria mendapat telepon dari Sally yang meminta laporannya. Namun Victoria tidak memberitahunya tentang keberadaan Julie. Sementara itu, Jack dan Julie diikat dan dibawa ke tempat persembunyian manusia pemberontak. Yang mengejutkan Jack, seorang manusia tua duduk di depannya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Malcolm Beach dan sepertinya mengenali Jack. Dia bertanya kepada Jack apakah dia mengingat hal-hal dari masa lalunya, tetapi Jack berkata ingatannya dihapus untuk kebaikannya sendiri. Kemudian lampu tiba-tiba menyala dan banyak sekali manusia yang berdiri di dalam ruangan itu yang menyaksikan keberadaan Jack.
Jack terkejut karena mengira dia dan Victoria adalah yang tersisa di bumi. Beast akhirnya memberitahu Jack bahwa pemberontak yang mereka bunuh sebenarnya adalah manusia dan kontrol misi telah membohonginya selama ini. Jadi selama ini Jack tidak tahu bahwa manusia pemberontak adalah benar-benar manusia karena mereka selalu memakai topeng dan tak pernah menampakkan wajahnya kepada Jack. Jadi Jack mengira mereka adalah ancaman sesuai instruksi dari kontrol misi dari Ted. Hal itu sulit dipercaya oleh Jack. Kemudian mereka mengajak Jack berkeliling tempat persembunyian dan menceritakan misi mereka. Mereka ingin menghancurkan Ted yang menyedot sumber daya bumi. Sebelumnya rencana mereka gagal karena Ted telah menjatuhkan pesawat Julie. Pesawat itu memiliki bahan peledak yang memiliki kekuatan untuk meledakkan Ted. Sekarang mereka memiliki bahan peledak dan mereka memiliki drone. Tetapi satu-satunya yang dapat memprogram drone itu adalah Jack. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuannya. Namun Jack mengatakan bahwa di Ted banyak manusia dan tidak seharusnya dibunuh. Kemudian salah satu dari mereka marah mengancam akan membunuh Julia jika Jack tidak mau bekerja sama dengan mereka. Tiba-tiba sebuah drone menghampiri pintu masuk tempat persembunyian dan memindainya untuk mencari para manusia. Tapi drone berhasil ditembak hingga meledak. Beast membawa Jack keluar dari pintu masuk kedua dan memintanya untuk pergi ke zona radiasi untuk menemukan jawabannya. Akhirnya, Beast membiarkan Jack dan Julie pergi dengan sepeda motor menuju ke Empire State. Setibanya di sana, Jack bercerita tentang mimpinya. Dan yang mengejutkan, Julie mengungkapkan bahwa dia adalah istrinya. Sebelum semuanya terjadi, mereka dikirim mengerjakan sebuah misi dalam penerbangan penelitian ke Titan. Mereka terdiri dari 5 orang di kapsul hibernasi, sementara Victoria dan Jack bertugas mengemudikan pesawat luar angkasa. Namun, sebelum mereka mencapai Titan, mereka menemukan benda asing di luar angkasa. Benda asing tersebut adalah Ted. Julie tidak ingat apa yang terjadi setelahnya, tetapi Jack mulai mengingat waktu itu dia dan Julie sedang jatuh cinta. Setelah Jack mengingat hubungannya dengan Julie, kini mereka semakin dekat. Akan tetapi, pesawat Jack datang untuk menjemput mereka. Kemudian Victoria melihat mereka melalui kamera dan patah hati melihat kebersamaan Jack dan Julia. Saat Jack dan Julie kembali ke menara, Victoria tidak mengizinkan mereka masuk. Victoria segera melaporkan misinya tentang Julia dan memberi tahu Sally bahwa Jack tidak layak untuk bertugas karena mereka bukan lagi tim yang efektif. Yang mengejutkan adalah kontrol misi dari Ted menugaskan drone untuk membunuh mereka berdua karena sudah tidak berguna lagi. Drone menembak Victoria, tetapi Jack selamat karena drone ditembak oleh Julia. Sementara itu Sally menghubungi Jack dan menyuruhnya datang bersama Julie ke Ted. Jack malah mengabaikannya, dia malah mengajak Julie pergi dari menara dengan pesawat. Tapi mereka diikuti oleh beberapa drone, kemudian pertempuran sengit di udara terjadi antara Jack. Jack berhasil menembak semua drone, tapi pesawat mereka jatuh dan mendarat di zona radiasi. Jack meninggalkan Julia dan melihat drone jatuh yang terakhir ditembaknya. Namun dia melihat sebuah pesawat yang persis sama dengan pesawatnya terbang di atas kepalanya dan mendarat di dekat drone. Sangat mengejutkan, Jack lain keluar dari pesawat tersebut. Keduanya saling bertemu dan menodong senjata. Mereka sangat mirip. Tidak bisa dibedakan. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah kode Jack yang pertama adalah TAC-49, sedangkan yang kedua adalah TAC-52. Mereka terlibat pertarungan, tapi TAC-49 dengan cepat mengalahkan TAC-52. Tapi Julie tertembak sewaktu dikejar oleh drone, tubuhnya melemah. Jack TAC-49 meninggalkan Julie sementara dia pergi menggunakan pesawat TAC-52 dan meninggalkan TAC-52 dengan tangan terikat. Dia kemudian terbang ke menara TAC-52 dan bertemu istrinya Victoria yang juga tiruan dari sebelumnya. Jack mengajak Victoria pergi tapi dia menolak. Jack mengambil obat dari menara dan kembali ke Julia untuk menyelamatkannya. Jack tidak memahami bahwa di balik zona radiasi ada kembarannya yang menjalani kehidupan yang sama dengannya. Jack dan Julie kembali pergi ke rumahnya di hutan yang berada di dekat danau yang sering dikunjunginya. Di sana, Julie beristirahat dan kesehatannya mulai pulih. Keesokan harinya, mereka kembali ke tempat persembunyian para manusia yang tersisa dan bertemu Beast lagi.
Biss akhirnya mengungkapkan bahwa Ted adalah sebenarnya perangkat alien cerdas yang mengelilingi galaksi untuk mencuri sumber daya dari planet-planet yang didatanginya. Dan Ted tertuju pada bumi untuk waktu yang lama. Jack kemudian berhasil memprogram ulang drone milik Ted dan siap untuk digunakan. Sementara itu, Sally telah mengetahui keberadaan Jack yang lama. Dia mengirim beberapa drone untuk menyerangnya dan para manusia. Pertempuran terjadi, beberapa drone masuk ke markas dan menembaki para manusia. Biss terluka parah dalam pertempuran itu. Tapi akhirnya drone-drone itu hancur tertembak oleh Jack dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian Julie kembali ke kapsul hibernasi dan Jack berangkat menuju ke luar angkasa tempat keberadaan Ted dengan membawa sebuah kapsul hibernasi. Ketika dalam penerbangan menuju ke Ted, Jack melihat kembali rekaman di mana pesawat Jack dan Julie diserang oleh Ted, tetapi Jack berhasil melepaskan kapsul hibernasi sebelum dia dan Victoria ditangkap. Setelah itu, Ted membuat beberapa versi Jack dan Victoria dan mengirim mereka untuk mengambil alih dan menugaskan mereka di bumi. Ingatan mereka terhapus begitu saja. Mereka tidak akan mempertanyakan misinya, tetapi ketika bertugas di bumi, Biss melihat Jack menyelamatkan Julie dan mengerti bahwa dia masih memiliki jiwa dan perasaan. Dia akhirnya menyambut Jack kembali ke sisi manusia. Sekarang Jack menuju ke Ted. Dia membawa kapsul hibernasi dan bahan peledak. Ted memindai Jack sebagai Tech-49 dan memberikannya akses masuk ke ruang Ted. Pesawat Jack segera dipantau oleh beberapa drone. Sally memberitahu tempat mendarat untuk pesawatnya. Sebelum mendarat, Jack melihat ribuan tiruan dirinya dan Victoria dibuat di dalam Ted. Dan itu membuat Jack semakin ingin menghancurkan tempat itu. Pesawat Jack mendarat dengan membawa sebuah kapsul hibernasi. Setelah kapsul terbuka, rupanya Biss keluar dari kapsul. Hal itu membuat Sally marah karena janjinya membawa Julie, tapi Jack telah mengelabuinya. Sementara di rumah hutan, Julie terbangun dari kapsul hibernasinya. Rupanya Jack meninggalkan Julie di rumah dekat danau dan membawa Biss bersamanya agar Sally tidak mencurigai niatnya. Jack akhirnya memicu ledakan dan menghancurkan perangkat alien yang bernama Ted. Seluruh drone-drone yang ada di bumi ikut hancur, dan hal itu menyelamatkan umat manusia dan sumber daya bumi. Namun Jack dan Biss tewas dalam ledakan tersebut. I am your God. I created you, Jack. Tiga tahun kemudian, Julia telah melahirkan seorang putri dan itu adalah darah daging Jack. Mereka tinggal di rumah di dekat danau dengan berkebun. Suatu hari, mereka didatangi oleh kru Biss yang masih hidup. Para kru juga membawa Jack Tech-52 yang merupakan kloningan Jack Tech-49 yang memiliki perasaan yang sama dan selama 3 tahun telah mencari keberadaan Julie yang dirindukannya dan akhirnya mereka bisa bertemu. Julie dan Jack sangat bahagia, mereka kembali bersama dan telah memiliki seorang putri yang cantik. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan konten yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di konten berikutnya.